wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kalian. Di PJJ 21 Juli kemarin saya meminta kalian untuk mengisi presensi dan sedikit angket pembelajaran. Salah satunya yaitu saya meminta kalian untuk memilih mana sih submateri yang paling sulit kalian pahami. Nah, ternyata jawaban kalian itu merujuk pada proses sekresi protein keluar sel. Oke, baik. Selanjutnya ada angket lagi yaitu submateri mana sih yang belum dibahas pada 21 Juli 21, barangkali saya terlewat. Nah, di sini diantaranya kita bahas satu-satu ya. Hampir 90,5% itu menjawab tidak ada. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, kalau sitoplasma ini sebenarnya kita sudah singgung kemarin ya, bahwa sitoplasma adalah bagian terbesar dari sel yang dia cair. Nah, di sitoplasma ini adalah tempat di mana organel-organel dan juga nukleus itu terendam di dalamnya. Tidak ada hal yang spesifik di sitoplasma. Oleh karena itu kemarin kita hanya membahas sedikit saja. Berikutnya nanti kita bisa membahas ini nukleus dan nukleolus. Bedanya apa sih? Karena ini juga kalian banyak yang salah di bagian ini. Terus ini juga ini nanti ya gabung. Sitoskeleton, ya betul. Kita kemarin belum membahas lebih dalam tentang sitoskeleton. Kemudian untuk RE saya kira untuk RE kita cukupkan dulu ya. Kemudian untuk bagian sel dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu juga kita bahas di obrolan Telegram minggu lalu. Dan nanti pigmen selain klorofil. Oke. Mungkin kita nanti tidak membahas pigmennya tetapi membahas plastida selain kloroplas gitu. Kemudian ada vakuola dan juga sentriol. Baik, kita bahas satu persatu ya. Oke, di sini ada gambar nukleus. Oke, ya nukleus ini beda dengan nukleolus ya, walaupun keduanya berkaitan. Nukleus kita sering sebut sebagai inti sel, sedangkan nukleolus adalah anak inti sel. Coba kita perhatikan gambarnya ya. Ini adalah gambar secara umum sel hewan di sini. Nah, nukleus ini dia cukup besar ukurannya. Di nukleus itu dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah selubung nukleus. Kalau kemarin saya nyebutnya seringnya ke membran inti ya. Jadi sama, membran inti dan selubung nukleus, atau bahasa Inggrisnya adalah nuclear envelope. Mungkin kemarin kalian ada yang mengartikan sebagai nuclear envelope atau amplop nuklir. Oleh karena itu saya salahkan ya, karena bahasanya beda. Kemudian ada kromatin, benang-benang. Ada nukleolus. Nah, di selubung ini ternyata ada pori-porinya. Oke, kita perbesar lagi. Kita fokus ke selubung nukleusnya, ada di dekat atau membran intinya. Ternyata di selubung atau membran inti itu ada 2 membran luar dan juga membran dalam. Nah, masing-masing membran luar dan membran dalam ini tersusun atas fosfolipid bilayer, sama seperti membran sel kemarin. Nah, di bagian dalam lagi ternyata ada yang namanya lamina nukleus. Kemudian ini porinya, kompleks pori. Dan juga di nukleus ini selalu berdekatan dengan RE kasar, karena masih ingat kemarin ya kaitan fungsi antara ribosom, RE kasar, kemudian nanti di sini mungkin ada badan Golgi dan endingnya adalah ke membran sel. Oke, ini adalah ukurannya. Kalau ada simbol seperti ini artinya mikro ya, berarti mikrometer, di mana 1 mikrometer itu adalah setara dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter. 0,000 sekian meter ya. Nah, untuk TEM ini adalah metode perbesarannya yang menggunakan mikroskop elektron. Oke, di sini saya urutkan DNA, kromatin dan kromosom. Maksudnya adalah DNA, kalian pernah mendengar DNA gen ya. DNA itu dia letaknya ada di dalam nukleus,
Nah, DNA ini untaiannya panjang sekali, ibarat untaian-untaian manik-manik gitu ya. Nah, manik-maniknya itu disusun, digabung dengan semacam protein. Proteinnya tidak perlu saya sebutkan, nanti menambah beban pikiran ya. Dan DNA dikemas dalam protein tadi, kemudian jadilah yang kita kenal dengan kromatin atau benang-benang halus yang dapat menyerap warna. Kromatin ini pada saat selnya tidak mengalami pembelahan, belum mengalami pembelahan, dia tersebar halus. Tetapi ketika akan mengalami pembelahan baik mitosis maupun meiosis, kromatin akan menebal maksudnya dia bergabung, menebal dan menjadi kromosom. Oke, sampai sini ya. Jadi nukleus dia mengandung DNA, di mana DNA ini kemarin sudah kita bahas, DNA adalah penentu sifat dari sel tersebut atau organisme tersebut. Bagaimana menentukan sifatnya, itu nanti kaitannya dengan sintesis protein. Selanjutnya, ada permintaan tentang vakuola. Yang akan kita bahas di sini adalah vakuola sentral pada sel tumbuhan. Baik, sel hewan juga memiliki vakuola, kan, tetapi bagian kecil saja dan hanya sel, contohnya ada sel organisme bersel satu yang dia memiliki vakuola kontraktil dan non kontraktil. Tapi kita di sini akan membahas vakuola sentral. Oke, ini gambar dari mikroskop elektron suatu sel tumbuhan, di mana ternyata vakuola sentral itu menempati ruang yang cukup besar, proporsinya hampir 40% lah ya. Nah, vakuola sentral ini dia dibatasi oleh suatu membran yang disebut dengan tonoplas. Kalau di sini ini tampil, ini adalah kloroplas, kemudian yang paling luar adalah dinding sel, ini adalah nukleusnya. Nukleusnya bahkan lebih kecil daripada si vakuola sentral. Apa sih fungsi dari vakuola sentral? Nah, yang pertama, vakuola dapat digunakan untuk menyimpan senyawa organik. Senyawa organik itu contohnya adalah protein, karbohidrat. Nah, contoh pada biji misalnya, biji tumbuhan yang ada proteinnya, kita anggap sebagai kacang lah ya. Nah, biji kacang itu mengandung protein. Protein tadi disimpannya di mana sih? Nah, salah satunya di vakuola sentral. Tapi ada juga tumbuhan yang menggunakan vakuolanya itu untuk menimbun ion-ion anorganik maupun produk samping metabolisme yang dapat membahayakan sel itu sendiri. Jadi senyawanya itu saking berbahayanya, ketika kena seluruh selnya nanti bisa membahayakan. Tapi ketika sudah masuk dalam vakuola sentral, itu tidak lagi berbahaya kepada tubuh sel itu sendiri. Ada juga vakuola yang digunakan untuk menyimpan pigmen. Contoh bunga-bunga, mahkota bunga itu pigmennya ada di vakuola sentral. Oke, berikutnya ya. Kita bahas tentang sentrosom dan sentriol. Kalau kemarin saya masih menyamakan antara sentrosom dan sentriol, oke lah. Sekarang kita bedakan. Jadi, sentrosom itu adalah suatu badan yang dia letaknya jumlahnya satu, letaknya itu di dekat nukleus, jadi dekat sini biasanya. Nah, ternyata sentrosom itu terdiri atas sepasang sentriol, di mana sepasang sentriol ini akan muncul pada saat sel akan bermitosis. Nanti ketika sel bermitosis, masing-masing sentriol ini akan berada di kutub yang berbeda dan akan mengarahkan arah pembelahan gitu. Bentuk dari sentriol itu terdiri atas mikrotubulus. Mikrotubulus itu sitoskeleton ya, nanti kita bahas. Kemudian juga terbentuk atas fiber atau serat. Bentuknya agak seperti bintang ya, maka biasanya kalau saya menggambar di papan tulis itu biasanya saya gambar bintang. Nah, tapi karena kita sedang tidak bisa mengakses papan tulis, maka lebih mudah menggunakan gambar
skematis yang lebih baik. Gini. Oke, fungsinya secara umum ini berkaitan dengan pembelahan sel. Oke, berikutnya sitoskeleton atau kerangka sel. Kita bayangkan suatu sel itu kan cair ya, di dalamnya ada organel-organel. Nah, kalau cair, misalkan agar-agar deh, ketika kita membuat agar-agar yang belum padat ya, kemudian kita masukkan buah-buahan di situ atau roti di situ. Nah, itu kan bisa bergerak-gerak ke sana kemari ya, remahan rotinya maupun buahnya itu bisa berpindah tempat ke sana kemari. Nah, kalau di sel bagaimana? Apakah organel-organel itu juga bergerak ke sana kemari? Ternyata tidak sebebas itu, karena di dalam sel itu ada juga yang namanya kerangka sel atau sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ditemukan baik ada di eukariotik maupun prokariotik. Di sini sitoskeleton nanti akan membuat sel itu mempunyai bentuk, kemudian dia juga sebagai tempat bertambatnya beberapa organel, mengarahkan gerakan antar organel, dan juga memungkinkan seluruh sel dapat bertukar bentuk maupun bergerak. Ya, jadi saya bilang tadi saya kan tadi bilang kalau itu nggak bergerak atau tidak bergerak secara bebas, tetapi ada pengaturannya. Nah, pengatur yang penting ini menghantarkan sinyal dari permukaan sel ke dalam bagian dalam. Di sini ada gambar. Ini adalah gambar mikroskop elektron dengan pewarnaan di mana sitoskeleton tampak menyala berwarna kuning. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa ruwetnya di dalam sel, bahwa di dalam sel itu ternyata juga ada benang-benang sitoskeleton. Kalau ini gambar skematisnya ya, bahwa sitoskeleton digambarkan berwarna ungu, di mana ini mitokondria itu tetap di sini ya di sini, jadi nggak bergerak ke sana. Kemudian di sini ada retikulum endoplasmanya, ada di sebelah sini, ya udah di sini, nggak gerak kemana-mana, nggak terlalu bebas gitu. Nah, itu karena adanya sitoskeleton. Ada 3 macam sitoskeleton ya, mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Dari ukurannya terlebih dahulu, mikrotubulus itu adalah yang paling besar ukurannya, oke? Mikrofilamen itu yang paling kecil, filamen intermediate itu yang tengah-tengah, oke? Mikrotubulus terdiri atas tubulun dimer, jadi ada yang alfa, puternya ada alfa, ada beta, puterannya beda. Kemudian untuk yang mikrofilamen itu terdiri atas subunit-subunit aktin. Sedangkan filamen intermediate itu terdiri atas keratin dan juga fibrus. Baik, bedanya sekarang, kalau mikrotubulus itu mempertahankan bentuk sel dan membentuk silia, flagella, dan sentriol. Masih ingat ya tadi ya? Sentriol, sentrosom, kayak itu kaitannya dengan mikrotubula. Sedangkan mikrofilamen itu secara umum berperan untuk memisahkan sel anak dan sel anak pada saat membelah secara mitosis. Selain itu, si mikrofilamen juga menyusun sel otot kita. Jadi mikrofilamen memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Selain itu juga ternyata mikrofilamen juga berperan dalam mempertahankan perubahan bentuk sel juga. Yang terakhir, filamen intermediate ini adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan juga tempat bertautnya nukleus dan organel-organel tertentu, serta pembentukan lamina nukleus. Masih ingat ya tadi ya, lamina nukleus di sini. Jadi lamina nukleus ini ternyata terdiri atas filamen intermediate. Untuk kelas 11 ini materinya bahasannya tidak terlalu dalam sekali ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya yang lebih berat atau kritis banget, itu kalian bisa tanya ke saya, bisa di Telegram, WA, atau yang lainnya. Nanti kita buka sesinya. Oke, yang
terakhir untuk sesi ini, yaitu tentang plastida. Plastida ada beberapa tipe. Kemarin saya sudah menjelaskan, tapi yang paling kita kenal itu adalah plastida jenis kloroplas. Plastida jenis kloroplas ini dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana fungsinya untuk berfotosintesis dan juga sintesis atau pembentukan lipid. Namun ternyata ada banyak sekali plastida, di antaranya ini etioplas, kemudian ada kromoplas. Kromoplas ini untuk penyimpanan dan juga pensintesisan atau penyusunan pigmen. Kemudian ada leukoplas. Leukoplas penyusunan asam lemak dan juga asam amino. Amiloplas untuk penyimpanan amilum, tepung atau gula, dan juga elaioplas penyimpanan lipid, lemak, minyak. Ini elaioplas. Jadi daun, misalnya daun jeruk itu kan, atau minyak kayu putih kan ada minyaknya ya. Jadi minyak tadi disimpan di bagian elaioplas. Dan ada proteinoplas sebagai tempat aktivitas dari protein, enzim. Baik, ini adalah request kalian ya. Jadi request kalian. Nah, untuk requestnya saya cukupkan sampai di sini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang transport membran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.